Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kamu yang lagi mampir di channelnya Miki, semoga lagi pada baik-baik aja ya. BTW nih, pengen nanya, kamu pernah nggak mengalami sebuah titik di mana kita tuh kayak isinya membandingkan diri kita dengan pencapaian teman, keluarga, atau orang lain, dan kita tuh kayak ngerasa jauh sekali tertinggal dari mereka ya. Entah itu dari segi percintaan, karir, keluarga, finansial, dan lain-lain. Kenapa gitu ya? Orang-orang kok hidupnya pada normal-normal banget gitu pencapaiannya ya. Umur sekian sudah di tahap ini, umur sekian sudah punya itu, umur sekian sudah begini dan begitu gitu ya. Padahal kita start bareng loh. Bahkan kadang-kadang kita merasa kayak sebenarnya kita start duluan, tapi kok kita kayak ketinggalan jauh banget ya. Nah, apalagi nih kalau misalnya sudah berbenturan dengan suara-suara yang gak enak, yang dengan entengnya ngejat kita ini, ngejat kita itu gitu kan, membandingkan kita dengan pencapaian orang di luar sana, seolah-olah setiap orang merasa berhak menentukan standarnya pada orang lain. Nah, di channelnya Miki kali ini kita mau sharing sedikit tentang hidup bukanlah sebuah perlombaan. Karena setiap orang punya proses dan jalannya masing-masing. Ya nggak sih? Simak terus sampai habis ya. Kadang orang suka tanpa dosa nanyain, kok belum nikah sih? Si Anu anaknya udah 10 loh. Terus ada lagi, kok belum lulus juga sih? Si Anu udah jadi manajer loh sekarang. Atau kok masih honorer sih? Si Ninu udah PNS golongan sekian loh. Kok masih gini-gini aja sih? Si Ina udah punya ini, punya itu. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nyebelin gitu ya. Ada orang yang memang background keluarganya sudah mampu, jadi bisa fokus buat dirinya sendiri. Tapi ada juga orang yang fokus kerja karena ngurusin keluarga, nyekolahin adik-adiknya, dan lain-lain. Medan orang berbeda-beda loh ya. Tapi kadang orang nggak lihat bagian ini. Bawahnya kesel ya, bete, marah. Ya tidak bisa dipungkiri sih. Tapi kita bisa apa coba? Mau nggak mau ya udahlah ya. Terserah orang mau bilang apa. Mereka mana tahu sih hal-hal apa saja yang sudah kita lalui. Dan kalau disuruh milih, kita juga mau kayak orang-orang yang hidupnya baik-baik aja. Ya nggak sih? Hidup bukan sebuah perlombaan. Kenapa? Yang pertama adalah jelas, medan setiap orang berbeda. Sebuah kompetisi harus diselenggarakan di medan yang sama. Misal kita adalah atlet sepeda, atlet tari gitu ya. Ketika berlomba dengan atlet lain, dipastikan kita harus berada di lintasan yang sama. Dan kalau jalur lintasannya udah berbeda, satu di dalam stadion, kemudian yang satu lagi di luar ruangan, kemampuan kita juga nggak bisa dibandingkan ya. Kompetisi juga tidak adil diselenggarakan. Belum lagi sepeda orang-orang sepeda yang bagus, sementara kita pakai sepeda butut, nggak lucu juga ya. Ya, begitu pula lah dengan hidup. Semua orang memiliki medannya masing-masing dan tidak bisa disamakan. Apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita atau yang kita miliki belum tentu terjadi dalam kehidupan orang lain atau mereka miliki. Ada loh orang yang baru sukses di usia 40 atau 50 tahun. Tapi ada juga yang sejak usia 16 tahun mereka memiliki karir yang sangat cemerlang. Setiap orang lahir dengan porsi gagal dan porsi berhasilnya masing-masing ya. Jadi ini mungkin hanya perihal waktu saja. Kapan porsi kegagalan tersebut dihabiskan dan juga kapan porsi keberhasilan akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah tujuan hidup orang itu berbeda-beda. Apa sih yang menjadi tujuan hidup banyak orang? Mungkin banyak yang bakal jawab bahagia. Lalu apa sih definisi kehidupan yang bahagia itu? Dan definisinya pun bakal berbeda antara satu orang dengan yang lainnya ya. Ada orang yang bahagia kalau punya banyak duit. Ada yang bahagia kalau bisa membangun keluarga yang harmonis meski hidup sederhana. Dan banyak sekali definisi-definisi bahagia lainnya. Ada juga yang bahagia ketika hasil jerih payahnya buat kepentingan pribadi.
Ada yang bahagia kalau adik-adiknya bisa sekolah dan juga lulus kuliah. Pokoknya berbeda standar bahagia yang satu dengan yang lainnya. Bukankah kebahagiaan kita juga yang berhak menentukan dan juga menciptakannya. Kemudian yang ketiga adalah, jika kita ingin berlomba, cukup dengan diri sendiri. Ya, tidak memandang hidup sebagai perlombaan, bukan berarti jiwa kompetitif kita menjadi tidak penting lagi ya. Kompetitif di sini diperlukan untuk memastikan kalau hidup kita terhindar dari stagnasi. Akan tetapi, yang perlu lebih sering dilakukan adalah berlomba dengan diri sendiri. Hal ini penting agar kepribadian dan skill-skill kita terus lebih baik dari hari ke hari ya. Karena nanti dengan sendirinya kehidupan kita juga bakal berkembang. Coba deh diinget-inget apa yang jadi kelebihan kita. Apa kira-kira yang jadi skill kita? Edit video mungkin, menulis mungkin. Ya udah, kembangin aja gitu kan. Nah, yang keempat adalah tidak ada menang atau kalah dalam kehidupan. Kita nggak pernah tahu ya, sampai sejauh apa yang namanya masa depan. Saat kita telah mendekati ujung usia dan lain-lain. Akhir dari kehidupan terjadi begitu saja, tanpa keputusan apakah kita telah memenangkan perlombaan dalam kehidupan, atau justru kita menjadi seorang pecundang. Nah, alasan kelima adalah kalau hidup dipandang sebagai perlombaan, maka kita tidak akan menikmatinya ya. Kita bakal sulit menikmati kehidupan kalau setiap saat kita hanya mencemaskan siapa yang menang, siapa yang kalah. Sekalipun kita merasa menang dari orang lain, kepuasan yang dirasakan tidaklah abadi ya. Kita akan terus dihantui rasa cemas sepanjang waktu, kemudian kita juga bakal takut kalau saat kita lengah, tiba-tiba ada orang yang memotong jalan kita. Sekali saja kita merasa kalah dari mereka, maka kepercayaan diri kita bisa runtuh, kemudian bisa drop, dan malah dapat mengubah kita menjadi pendengki yang membenci nasib baik orang lain. Banyak cara dan sudut pandang yang dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa makna keberhasilan itu beda satu sama lain. Ada yang mengatakan keberhasilan adalah apabila seseorang meraih sesuatu sementara yang lain gagal. Ada juga nih yang mengatakan kalau keberhasilan adalah apabila ketika seseorang memiliki sesuatu sementara yang lain enggak, gitu kan? Tidak ada yang menyatakan keberhasilan apabila senyum telah berkembang walaupun gurat kesedihan masih membayang. Lalu, apa definisi keberhasilan menurut kamu? Kamu pernah ngerasa di titik ini, titik di mana kamu kayak dibandingkan dengan orang lain, atau kamu sendiri yang membandingkan diri kamu dengan orang lain? Gimana coba rasanya? Silakan yang mau cerita, yang mau sharing, bisa lanjut di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu ya sharing kita kali ini tentang hidup bukanlah sebuah perlombaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya ya. Bye-bye.